Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya, Bu? Kedengeran. Oh, alhamdulillah. Bu Sri lagi di jalan, Sri. Ada di rumah. Sri mana nih? Sri ada 2. Oh, ada 2. Yang satu mau Baru apa? 1. Baru Baru 1 1. yang masuk. Ya. Mau Abidah 1. Sri Purwati belum ini. Dia ada saudaranya dari saudaranya dari Jawa deh. Jangan-jangan Oh, baru datang kakaknya dari Jawa baru datang sepertinya. oh gitu. Padahal yang kepengen banget Bu Sri ya kemarin ya. Mau Abidah. Mau Abidah. Iya. Darullah. Ada tamu. Iya, udah kelihatan ya Bu. Pertama, klik. Ya. PR ya? Iya, kita mulai aja ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari nunggu yang lain, kita bahas. Sebenarnya ini kalau PR-nya kan ada 2 ya Bu. Halaman 75 buku paket 76 sama surat Al-Baqarah. Kalau yang 76 kayaknya udah bisa semua kan ya Bu, karena lebih gampang. Iya. Jadi kalau yang halaman 76 ini tentang isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Kata sambung itu kemarin ada 6, terbagi lagi menjadi muzakkar, muannas, sama mufrad, musanna, dan jamak. Kita bahas sekilas ya Bu. Ya. Jadi isim mausul. Isim mausul itu ada Bu Emi lagi di jalan ya Bu Emi. Nah, kemarin itu kita bahas isim mausul. Isim mausul itu apa sih? Isim mausul itu adalah kata sambung. Nah, isim mausul itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yang muzakkar. Aja mampu kali ya. Gelap. Tutupin aku terang tutup. Nah, yang kedua itu mu'annas. Kalau yang muzakkar, dia terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang mufrad, tunggal, terus ada yang musanna, kenapa ini? Ada yang musanna. Musanna itu artinya dualis ya Bu. Terus ada yang jamak. Sama Bu, yang mu'annas, yang perempuan juga sama. Dia terbagi menjadi 3. Ada yang mufrad atau tunggal. Besar ada susah. Ada yang musanna atau 2, ada yang jamak. Nah, itu Ibu ada semuanya ada di buku. Nggak usah ditulis ulang lagi. Itu ada di halaman 75. Ya, ini cuma sekilas aja Bu. Nanti besok biar nggak lupa.
Kalau yang mufrad yang laki-laki itu dia itu pakainya al-lazi, Bu. Al-lazi. Kalau yang sananya dia pakainya al-lazani. Dan Ada di halaman 75. Jadi nggak usah dicatat, Bu. Al-lazani. Kalau yang jamaknya dia pakainya al-lazina. Nah, ini kita lihat dari mana sih, Bu, cara pemakaiannya. Ini kalau yang mu'annas juga sama ya, Bu. Ada alati. Ini untuk yang mufradnya alati. Terus ada allatani. Allatani. Terus kalau yang jamaknya ada allati, allai. Nah, kemarin kita lupa ya Bu nanya, alati sama allai itu bedanya apa gitu kan. Mungkin besok kita bisa nanya, bedanya pemakaiannya gimana sih alati sama allai. Kan? Nah, kalau dari sini kita kan kemarin udah belajar. Tinggal ngikutin yang halaman 75 aja. Nah, kita lihat dari mana sih cara pemakaiannya, kapan dia pakai mufrad, musanna, jamak, muannas, muzakkar, lihatnya dari mana? Lihatnya dari orangnya atau pelakunya atau subjeknya. Kayak langsung ke soal nih nomor 1. Kita lihat di sini fahima. Fahima di sini kata kerja ya Bu, fi'il. Artinya sudah paham. Dia fi'il madi. Dia itu artinya telah paham. At-tolibu. Nah, ini isim. Kita lihat dari isimnya, Bu. Isimnya ini bentuknya apa? Nah, kalau kita lihat, at-tolibu itu mufrad. Ya kan, mufrad, Bu. Terus, udah mufrad, dia muzakkar. Dia laki-laki. Kenapa bisa laki-laki? Aku tahu. Karena nggak ada ra marbutohnya. Berarti dia bentuknya laki-laki dan bentuknya mufrad, tunggal. Tahu dari mana kok bisa mufrad? Karena nggak ada ani, nggak ada aini, nggak ada ina, nggak ada una. Berarti kan dia bentuknya mufrad. Nah, kalau udah tahu bentuknya mufrad, terus tuh apa dia laki-laki, mufrad tuh tunggal ya Bu, atau satu. Berarti dia bentuknya tunggal, bentuknya satu. Berarti kita pakai yang ini nih Bu, mufrad. Pakainya laki-laki. Jadi pakainya al-lazi. Prot laki-laki. Jadi nomor 1 jawabannya al-lazi. Jadi yang pertama kali kita lihat bentuk dari isimnya. Isim atau kata sebelumnya dari isim mausul. Kan di sini atau ibu. Berarti kita lihat bentuknya apa, jenisnya apa. Nanti isim mausulnya berarti mengikuti. Ya, Bu Emi. Kemudian nomor 1 berarti jawabannya al-lazi ya, Bu. Kemudian nomor 2. Nomor 2 masih urutannya masih sama. Yang pertama dia ada fiil dulu. Fahimti. Dia ini dari fiil, Bu. Kita belum belajar fiil, jadi nggak usah dijelasin dulu. Nah, yang harus kita perhatikan yaitu kata at-tolibatu. At-tolibatu. At-tolibatu di sini bentuknya yaitu mufrad. Kenapa mufrad? Karena nggak ada ani, nggak ada aini, nggak ada ina, nggak ada una, berarti dia mufrad, Bu. Terus dia bentuknya mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena ada tamarbutoh nih Bu di ujungnya. Di belakangnya. Iya, di belakangnya ada tamarbutohnya. Berarti dia bentuknya perempuan, mu'annas. Jadi dia mufrad, mu'annas. Yang mana tuh kata mausulnya jadinya pakainya yang mana? Nah, kita pakai yang ini nih Bu, mufrad. Terus mu'annas kan?
pakainya alati. Alati. Ini alati ya, Bu? Alati. Alati. Jadi, alati kita tulis, Bu, di titik-titiknya sini. Benar. Alati. Nah, Kata kalau kata sesudahnya, ini fiil juga nih, Bu. Tapi dia kita nggak bisa jelasin fiil dulu karena kita belum sampai pelajarannya. Jadi untuk patokannya adalah isim sebelum dari kata sambung. Karena nanti fiil penjelasannya lebih luas lagi. Tapi memang fiil yang sesudahnya ini sama bentuknya mufrad dan mu'annas. Jadi harus seragam. Kalau yang sebelumnya juga bentuknya mufrad mu'annas, isim mausulnya juga mufrad mu'annas. Kemudian, ini masih mudah ya, Bu, karena masih mufrad semua. Kemudian nomor 3. Nomor 3 di sini ada Zaid. Zaidun. Zaidun itu nama orang, Bu. Zaid. Bahasa Indonesianya Zaid. Dan, wa itu dan. Muhammadun. Muhammad. Zaid dan Muhammad. Berarti kan ada 2 orang ya, Bu. Kalau 2 orang, berarti dia jatuhnya musanna. Iya, musanna. Dualis, Bu. Artinya 2. Kemudian dia laki-laki kan, Bu ya. Zaid itu laki-laki. Muhammad juga laki-laki. Jadi yang kita pakai yaitu yang menunjukkan musanna dan menunjukkan laki-laki. Ya, musanna. Musanna nih, Bu. Musanna sama muzakkar. Yang dipakai jadinya yang al-lazani. Al-lazani. Itu nomor 3. Kita pindahin, Bu, ke titiknya. Al-lazani. Al-lazani. Kalau ada yang udah ngisi, sambil dicek, Bu, benar apa enggak gitu kan. Terus kalau yang belum diisi, sembari diisi. Oh, Bu Sri mah udah nih. Bu Sri mah udah senior. Al-lazani. Di mana nih? Sri Harwati lah. Kan Bu Abida enggak ini. Ada saudaranya. Tapi Nah, aku di ada partisipan. Oh, nggak kelihatan di sini soalnya Anda lagi share screen. Nah, jadi yang nomor 3, Bu, pakainya apa Mbak Seli? Terlambat. Katanya ada tamu, Muabida. Iya. Ada kakak ada di Jawa. Lupa tadi jadinya. Nggak apa, yang penting udah dikerjain PR-nya kali Muabida ya. Alhamdulillah yang bagian ini dikerjain dan alhamdulillah tuh bener. Tapi kalau ditanyain liar, ini apa? Ini apa gitu. Pokoknya liatin aja isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya dualis, maka isim mausulnya juga dualis. Iya, kemarin Bu Yeni tahu begitu. Iya, makanya cocokin aja. Terus ini mah masih gampang ya, Bu ya. Masih tinggal mindahin doang. Kemudian nomor 4. Bu, ada yang mau ditanya nggak, Bu Emi? Mau ditanya nggak, Bu? Batu. Bu Haji Arifah, ada yang mau ditanya nggak? Masih gampang ya, Bu Emi ini mah ya. Ya, lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut ya, Bu Emi ya. Bu Seli, Kalau udah ya. baru Apa, Bu? masuk, Ana baru masuk. Boleh dong diulang yang satu tadi? Oh, boleh. Sekilas aja ya, Bu Yesi. Iya, Afwan ya. Jadi nomor 1 itu urutannya. Pertama ini ada fiil, Bu. Fahima itu fiil. Ya. Tapi kita nggak menjelaskan
fiilnya itu bentuknya apa, karena kita belum sampai. Jadi yang kita jelasin dari isimnya nih Bu, atau libu itu isim yang bentuknya mufrad. Kenapa mufrad? Karena nggak ada ani, nggak ada ina, nggak ada una, ya kan di belakangnya ini nggak ada. Jadi dia mufrad. Terus dia itu bentuknya muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena nggak ada tamar butohnya. Nah, jadi isim mausulnya harus mengikuti, harus mufrad juga, harus muzakkar juga. Nah, ini yang sebelah kiri udah Ana jabarin, muzakkar, muannas, mufrad, musanna, dan jamak. Nah, karena tadi nomor 1 bentuknya mufrad dan dia juga muzakkar, maka dia pakainya yang ini nih Bu, allazi. Ya, allazi. Jadi kita tulis di sini allazi. Kemudian kata setelahnya di sini fi'il Bu, kataba. Kalau dijelasin panjang nanti. Jadi kataba itu bentuknya juga sama. Dia mufrad dan juga muzakkar. Artinya dia tunggal juga dan laki-laki juga. Artinya sama tuh semuanya seragam bentuknya. Udah selaras dari satu kata. Dan bentuknya mufrad ya. Iya, betul. Kemudian nomor 2, kalau nomor 2 pertanyaannya ini fi'il Bu. Fahimti ini fi'il. Kita jelasin yang setelahnya aja nih. Ini ada isim, tapi isimnya mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena ada tamar butoh. Kemudian bentuknya tunggal. Kenapa tunggal? Kembali lagi, akhirannya itu bukan ina. Aina, ya. Ina, aina, bukan ina. Bukan una, bukan ani juga kan. Jadi dia mufrad mu'annas. Kemudian karena dia mufrad mu'annas, maka isim mausulnya juga sama Bu. Nah, mu'annas Ana tulis di bawahnya sih, mu'annas bentuknya mufrad. Pakainya allati. Panjang ya Bu, allati. Kemudian kata sesudahnya di sini fi'il. Tapi fi'ilnya nggak usah kita cermati karena belum sampai. Jadi nomor 2 mufrad mu'annas. Pakainya allati. Kemudian nomor 3. Nomor 3 udah tadi saya udah sempat dengar. Iya. Sekarang nomor 4 ya Bu. Nomor 4 itu ada at-tholibat. Apaan? Nomor 3 belum Mbak. Ketinggalan. Bu Sri ketinggalan ya. Tadi baru 2. Bu Sri ketinggalan ya, baru masuk ya. Nah, nomor Apa ya? Ulang ya. Oke. Ada Zaidun. Zaidun itu Zaid. Wa itu dan Muhammadun. Jadi ada 2 orang Bu, Zaid dan Muhammad. Karena ada 2 orang, maka kita sebut musanna. Atau isim mausul yang kita pakai harus yang menunjukkan 2. Bentuknya juga laki-laki. Zaid kan laki-laki, Muhammad laki-laki. Maka isim mausul yang kita ambil harus yang ini nih Bu, musanna dan muzakkar. Apa yang dipakai? Al-lazani. Al-lazani. Kenapa pakai al-lazani? Karena dia bentuknya musanna untuk 2 orang dan dia bentuknya muzakkar, laki-laki. Jadi udah klop. Nomor 3 jawabannya al-lazani. Terus kata sesudahnya di sini fil fasli. Fil fasli ini menunjukkan keterangan. Kita belum sampai zorful makan. Ini namanya keterangan tempat. Nanti kita mungkin akan bahas juga kayaknya. Tapi belum sampai. Jadi yang menjadi patokannya si Zaid dan Muhammad. Ini nggak mau, harus milih. Sekarang nomor 4. Lanjut ya Bu. Nomor 4 di sini ada at-tholibatu. At-tholibatu itu bentuknya jamak Bu. Tapi jamak yang perempuan. Asalnya itu dari ini Bu, at-tholibatu. At-tholibatu. Tapi karena dia jamak,
dia akhirannya itu ats. Alif tambah ta. Jadi ats. At-tolibatu. Ini bentuknya. Itu jamak, Bu. Jamak tapi yang menunjukkan perempuan. Jadi ini bukan mufrad. Kalau mufrad pakainya tamarbutoh. Kalau ini menunjukkan jamak, tapi jamak yang perempuan. Karena dia akhirannya itu at atau atu. Ini kan pakai domah ya, Bu. At-tolibatu ini jamak dan perempuan. Karena dia jamak perempuan, maka dipakainya isim mausulnya yang ini nih, Bu. Mu'annas dan jamak. Yaitu allati atau alai. Nah, kemarin kita lupa tuh gunanya. Kata Ustadz, ada alati, ada alai kan? Itu perbedaannya di mana pemakaiannya? Artinya bisa alati jawabannya atau alai. Alai. Jadi kita bikin garis miring aja, Bu. Kan pakai pensil nanti ya, jadi bisa dihapus. Jadi bisa alati, bisa alai. Mungkin Bu Seli, aku nanya Bu Seli. iya Bu Yesi. Tadi Bu Seli bilang at-tolibatu jamak ya. Kalau musananya apa ya? Bentuk musananya? Musana. Ani. Jadi tetap dia ditambahin awalnya itu at-tolibatu kan, Bu. Ini pakai tamarbutoh ini, Bu. Awalnya tunggal. Kalau mau dualis atau musana, yang ditanya musananya kan, Bu ya? Ya, betul. Musananya. Nah, tinggal ditambahin alif sama nun. Ani atau aini. At-tolibatani. Libatani. Iya, betul. Jadi tinggal ditambahin alif sama nun. Tapi dipakainya mufradnya yang ada tamarbutohnya. Jadi at-tolibatani atau at-tolibataini. Karena dualis ada dua bentuk. Terus yang dipakai isim mausulnya berarti yang jamak dan mu'annas, yaitu allati atau allai. Nah, besok kita tanya, Bu, perbedaannya nanti Ustadz pakainya yang mana? Allati apa allai? Karena kita belum tahu kan perbedaannya. Atau pakai dua-duanya. Bisa jadi kan? Itu ya, Bu. Terus kalau kata sesudahnya di sini fil fasli ngajihatun. Di kelas yang luas. Najihat itu luas. Jadi ini keterangan tempat, Bu. Setelahnya ini adalah keterangan tempat. Kalau keterangan tempat dia nggak ada sangkut pautnya dengan bentuk dari isim mausulnya. Terus yang ini udah ngerti, Bu. Kemudian nomor 5. At-tullabu, at-tullabu, at-tullabu. Di sini bentuknya jamak taksir, Bu. Jamak taksir untuk laki-laki. Berarti isim mausul yang kita kalau mufradnya apa? Tolibah ya? at-tolibu. Kan laki-laki, Bu. Iya. Nih nomor 1 bentuk mufradnya kayak gini, at-tolibu. Jamaknya, jamak taksirnya at-tullabu. Sama kayak bentuk kitabun, kutubun, ya kan? Itu jamak taksir artinya dia nggak ada bentuk yang khusus atau nggak beraturan, pecah gitu ya. Artinya kan kalau taksir itu pecah. Jadi dia bentuknya memang nggak ada rumusnya gitu, nggak seperti yang tadi, yang at, ani, ina itu nggak ada rumusnya. Salah satu caranya harus kita hafal atau kita lihat kamus. Kalau di kamus ada tuh, Bu, misalnya at-tolibu, nanti di sampingnya ada bentuk j, jamaknya, j gitu kan, ada jimnya. Nah, ada jimnya itu nanti dia ada tulabun, itu jamaknya, jamak taksirnya. Itu lihat di kamus.
Nah, karena dia bentuknya udah jamak dan dia laki-laki, maka isim mausulnya harus pakai yang ini nih Bu. Yaitu salah yang ini. Pakainya allazina. Pakainya allazina. Nah, berarti udah kelar nih Bu, halaman 76. Ada yang mau ditanya nggak? Berarti ini udah paham semua ya Bu. Kita lanjut ke Alhamdulillah. Mbak Seli, Iya. Ya, Bu. sebelum pindah, Ibu kemarin itu ngerjainnya hanya ngelihat yang bagian sebelah kanan saja gitu. Terus kalau harus sebelah kiri tuh kadang kan nggak tahu asli artinya tuh. Najihun itu Ibu nggak tahu artinya. Kalau itu kan di dalam kelas itu kan ya. Nah, iya betul. itu kemarin cara ngisinya cuma lihat bagian sebelah kanan gitu. Itu gimana itu yang sebelah kirinya itu? Nggak masalah sih Bu Sri. Karena yang penting dia pilih salah satu yang sesuai bentuknya apa, kita udah bisa nentuin. Kayak di sini nih, yang nomor 1, yang sebelah kanannya kan Ibu ya. Dia isim. Terus yang sebelah kirinya kataba. Kataba itu fiil. Karena kita fiil belum belajar, terus juga di bawah-bawahnya nih Bu kan ada zorful makan ya, keterangan tempat. Itu memang tanpa ngelihat yang kiri kita juga udah tahu jawabannya apa. Jadi nggak masalah mau yang kirinya kita belum ngerti, nggak tahu artinya, nggak masalah. Yang penting udah bisa jawab dari lihat yang kata sebelumnya, isim yang sebelumnya. Iya. Jadi nggak masalah Bu Sri. Tapi kalau misalnya kita tahu artinya lebih bagus lagi. Jadi kita bisa menerjemahkan satu kalimat. Itu. Najihatun apa artinya Bu Seli? Nah, Ana belum ngecek lagi, tapi kayaknya ini kata sifat atau kata sifat. Nanti ditanya lagi sama Ustadz. Atau kita lihat kamus, Bu. Ana belum lihat kamus. Fil fasli najihatun. Di dalam kelas. Nah, kalau tebak-tebakan nanti takut salah. Iya, baik. Nanti lihat kamus aja. Iya, makasih. Bu Seli itu perempuan ya? Iya benar, itu perempuan. Iya, jamaknya perempuan. Kalau yang najihun ini bentuk jamaknya laki-laki. Laki-laki. Jadi artinya dia memang sesuai. Iya, harus selaras. Kalau yang bawah najihun, laki-laki najihun. Laki-laki jamak. Udah ya Bu, berarti lanjut ke Al-Baqarah Bu. Nah, kemarin tugasnya itu kita harus menentukan dari ayat 1 sampai 16 mana yang menunjukkan domir, mana yang menunjukkan ismul isyarah atau kata tunjuk, dan mana yang menunjukkan isim mausul atau kata sambung. Sebentar ya Bu. Artinya ada atau tidak. Kata Ustadz kalau misalnya nggak ada ya nggak usah. Yang ada aja di ayatnya. Nah, Ana kemarin sebenarnya lebih bagus ditulis tangan. Tapi isim apa itu, Mbak? mempercepat. Isim isyarah. Terus? Iya, isim isyarah lil bait. Bait. Oh, aku lil bait itu yang belum tak isi itu. Ya, itu tambahin aja Bu Sri. Iya, sama mufrad. Aku yang itu belum. Lil bait ya. Apa sih? Itu di buku apa? Itu ini yang Al-Baqarah. Ya, di screen bukunya yang mana ya? Itu Al-Baqarah kok di screen buku sih. Iya, itu ini arti di Al-Qur'an terus ditulis-tulis sama Bu Seli gitu ya. Iya, jadi sebenarnya yang lebih simpelnya sih Ibu nulis di buku tulis ayatnya. Setelah ditulis, ditentukan yang mana yang ada
domirnya, ada isim isyarahnya, ada isim mausulnya, yang mana ditandain pakai stabilo. Kalau ditandain, dijelasin, yaitu termasuk golongan yang mana aja, gitu. Dijabarin lah. Ditulis dulu. Bu Seli ditulis dulu aja, nanti baru ya dijabarin domir, benar. isyarah, sama mausulnya gitu ya. Benar Bu Yesi. Karena anak kemarin kebetulan ada printer, terus bisa juga ini pakai laptop, jadi anak nggak nulis, langsung diketikan aja, tinggal anak tulis yang bawah-bawahnya ini tulisan tangan. Terus juga kemarin siang kan anak kirim ke Ustadz, minta koreksi. Ya, alhamdulillah sih ada beberapa nih koreksi. Tapi nggak banyak sih. Nah, kita langsung aja ya, Bu. Ayat yang pertama, alif lam mim ini nggak ada. Kemudian kita ayat yang kedua ada zalika, Bu. Zalika itu dia itu masuknya kata tunjuk. Kata tunjuk bahasa Arabnya itu isim isyarah atau ismul isyarah. Nah, Anda nggak ngerti. Kalau misalnya kita belum bisa nulis bahasa Arabnya, mungkin boleh kita tulis di sini kata tunjuk isim isyarah bahasa Indonesia. Terus, karena kata tunjuk itu ada dua, ya kan? Ada yang dekat, ada yang jauh. Kita harus tentuin zalika ini artinya ini apa itu. Ternyata zalika itu artinya itu. Artinya dia kata tunjuk untuk benda yang jauh. Maka ditulisnya lil ba'idun. Ya, nah tulisannya. Maaf Bu Seli, ini direkam nggak kayak biasanya gitu? Direkam Bu. Oh baik, alhamdulillah. Nanti kalau itu belum paham bisa ulang lagi gitu. Iya benar, nanti bisa diulang. Nah, ini kan ayat yang kedua ya Bu. Ayat yang kedua ini ada zalika. Kita tandain dulu Bu pakai stabilo atau pakai garis bawahnya. Nah, yang mana yang termasuk? Sini kebetulan ada zalika. Terus setelahnya itu ada fihi. Sebenarnya yang hi-nya aja nih yang termasuk. Tapi karena dia gabungan dengan fi itu kan huruf ya. Jadi dia boleh kita tandain gini. Nah, setelah ditandain, kita harus tentukan. Dia itu termasuk kata apa? Apakah domir, atau isim isyarah, atau isim mausul. Kalau yang zalika, dia termasuknya isim isyarah. Atau kata tunjuk. Ismul isyarah. Mati. Isyarah. Nah, ismul isyarah itu kan ada dua, Bu. Ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau yang zalika ini masuknya yang lil ba'id atau yang jauh. Ba'idun itu artinya jauh. Kalau yang dekat itu qoribun. Nah, itu penjelasannya kemarin ada di buku juga. Nanti kalau Ibu nggak ini bisa lihat buku lil ba'idun. Setelah kita tahu dia kata tunjuk yang jauh, kita tentuin juga dia itu termasuk muzakkar apa muannas. Ternyata dia untuk muzakkar. Ini muzakkar ya, Bu. Terus dia bentuknya mufrad. Mufrad. Zalika mufrad. Lihatnya muzakkar di mana? Bu Seli, Museli. Nah, itu ada di halaman, ada di buku. Itu ada di halaman 68. Ibu buka bukunya halaman 68. Iya. Dia itu ada yang lil bait sebelah kiri ya, Bu. Iya. Nah, lil bait itu turun. Ada muzakkar, ada muannas. Nah, yang muzakkar itu di bawahnya lagi ada zalika, Bu. Iya. Jadi zalika itu termasuk muzakkar. Mufrad, muzakkar. Dan lil bait. Iya. Muzakkar. Jadi komplit nih, Bu. Harus ada isim isyarahnya, harus ada yang jauhnya, ada yang muzakkarnya, ada mufradnya.
Berarti udah ya Bu, ini udah. Baik. Kemudian setelahnya nih Bu, ada fihi. Sebenarnya yang masuk itu domir itu hi-nya Bu. Tapi karena dia gabung, dia menjadi namanya domir. Domir muttasil. Ini ada di penjelasan domir. Di halaman Domir berapa itu ya? terbagi. Domir ada di halaman mutasil ya Bu. Mutasil itu halaman 59. 59. Nah, di mana fi ini itu huruf Bu. Ya kan? Fi, min, ila, ala itu huruf. Kalau domir bergabung dengan huruf, maka dia namanya domir mutasil. Ini mutasil ya Bu. Mutasil, mutasil, mutasilun. Domirun mutasilun. Artinya domir yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan huruf. Bentuknya apa kalau hi ini, Bu? Di sini di halaman 59, kalau hi itu artinya dia bersambung dengan domir huwa. Huwa itu mufrad dan juga muzakkar. Kita harus tulis di sini, Bu. Mufrad, muzakkar. Terus mujakkar. Iya, jadi udah komplit tuh Bu. Domir mutasil karena dia bersambung dengan huruf. Terus mufrad karena dia tunggal. Dia itu muzakkar karena untuk laki-laki. Bu, ini Zoom-nya kan yang gratis. Kayaknya bentar lagi mati. Nanti gabung lagi, Bu. Oh, Mbak Seli. Mbak Seli apaan? Oh, berarti Alkitabu gitu enggak ya? Lah gitu enggak? Aku kemarin Enggak suka usah. itu. Alkitabu dibikin apa ya? Terus lamnya apa? Lam taukid apa? Kok Maria? Kayak nulis surat.